Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Masjid Asy-Syuhada azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya salat tarawih berjamaah insyaallah yang akan kita laksanakan. Bapak-bapak dan para jamaah, ibu-ibu sekalian, mendengar kata jalan pintas, yaitu jalan, kalau di dalam bahasa Jawa ini jalan sidatan, jalan pintas, ini adalah kata-kata yang setiap orang menginginkannya, termasuk kita semuanya. Istilahnya istilah kata, kalau kita pengen pergi ke Mulur, daripada kita lewat Proliman, mending kita lewat jalan pintas depan Sarila. Kenapa? Lebih cepat. Nah, demikian juga Pak, agama Islam ini terkadang memberikan tawaran kepada kita banyak sekali jalan-jalan pintas. Jalan pintas dari apa? Segala problematika hidup. Segala problematika hidup, baik itu hidup itu kaitannya hanya sekedar kehidupan dunia saja, atau problematika tersebut bisa sampai terus ke negeri darul akhirah, yaitu yaumul qiyamah. Setiap kita, setiap insan, setiap individu di antara kita, baik kaya yang miskin atau yang tua yang muda, tidak terlepas yang dari namanya problematika hidup, yaitu cobaan, kesusahan, kemudian kesedihan, kemudian sulitnya mendapatkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada dan sebagainya. Setiap kita punya, dan setiap permasalahan tersebut pasti mampir kepada hidup kita, mampir ke dalam hidup kita. Karena itu sunnatullah, karena itu tabi'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat dan sebagainya. Tabi'i, setiap orang yang, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, siapa saja yang masih dicubit kerasa, kata beliau, dia masih merasakan sakitnya dicubit, oh berarti dia masih hidup. Kalau masih hidup, tidak terlepas yang dari namanya tadi, segala cobaan, rintangan dan sebagainya. Tetapi setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cobaan, rintangan dan sebagainya, apakah Islam itu tidak menawarkan jalan kemudahan? Kalla tsumma kalla. Sekali-kali tidak, Pak. Islam memberikan penawaran. Bahkan penawaran yang diberikan Islam terkadang bentuknya, sifatnya juga sama, yaitu jalan pintas. Jalan pintas, jalan mudah. Menghadapi sebesar apapun masalah, menghadapi sebesar apapun itu kesedihan, terkadang kalau kita itu mau belajar Islam, mau mempelajari Islam, terkadang jalan keluarnya itu sangat mudah, sangat jalan pintas sekali. Istilahnya, kalau istilah kata, kita sambil leyeh-leyeh saja, sambil tiduran saja, tengok-tengok saja, bisa untuk apa? Mengeluarkan dari segala problematika hidup tadi. Permisalan adalah hadis yang saya akan bawakan dari Abdullah bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas termasuk saudara Rasulullah SAW. Beliau pernah membawakan hadis yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lazima minal istighfar." Dalam riwayat lain, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan." Ja'alallahu min kulli hammin farhan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lihat Pak, Rasulullah SAW bersabda, memberikan penawaran kepada kita umatnya, jalan pintas menuju kemudahan dari setiap kesulitan, kesedihan, kemiskinan. Yaitu apa? Kesusahan, kesedihan, kemiskinan. Rasulullah SAW mengatakan, man lazima minal istighfar, atau dalam riwayat lain, man aktsara minal istighfar,
Barang siapa yang setiap harinya melazimkan memperbanyak istighfar. Lihat Pak. Dan ini tidak terbatas, tidak ditakyid. Maksudnya istilahnya istighfar mutlak. Mutlak, kapan saja, di mana saja, sambil ngapa saja bisa. Sambil duduk, sambil nyetir, sambil berkendara motor, sambil berangkat ke masjid, sambil pulang ke masjid, menjelang tidur, bangun tidur. Ketika seseorang tersebut man lazima minal istighfar, selalu memperbanyak istighfar, terus-terusan istighfar, dilazimkan di dalam hidupnya, terus diucapkan, gak berhenti. Ya berhenti di waktu-waktu tertentu, sholat tentunya berhenti, wudu tentunya berhenti, di WC juga tentunya berhenti. Ketika senggang, maksudnya sambil jalan, santai dan sebagainya, dia melazimkan ucapan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lihat apa reward yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan 3 reward. Yaitu apa? Ja'alallahu min kulli hammin farhan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, membalikkan setiap kesedihan yang ditimpakan kepadanya berbuah menjadi sebuah kesenangan, kebahagiaan. Mungkin kita sedih Pak, wes pandemi corona, dagangan ora laku dan sebagainya, kita sedih, sakit dan sebagainya, kita sedih menghadapi problematika yang setiap hari ada, tersedih. Tapi ingat Pak, Islam mempunyai penawaran jalan pintas untuk mengentaskan kesedihan kita. Apa? Istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin farhan wa min kulli dhiqin makhrajan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesempitan hidupnya yaitu jalan keluar. Dia mendapati kesulitan-kesulitan hidup, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan jalan keluar bagi dia. Bagi siapa? Orang yang melazimkan istighfar. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah warzaqahu min haitsu la yahtasib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak ia duga, tidak ia sangka. Terkadang Pak, kita membatasi rizki kita itu dari jalan, satu arah saja. Mohon maaf, profesi saya kerja dodolan nyun sewu, dawet. Wes pokoknya rizki saya dari sini tok. Lah ini membatasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan orang yang bertawakal kepada Allah, dan orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak, apakah sekarang kalau kita mengetahui perkara ini, mudahnya Islam memberikan penawaran seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesedihan kita yaitu kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesempitan kita jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan mengentaskan kemiskinan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang sangat banyak kepada kita. Dengan syarat apa Pak? Lazimkan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa Ustaz korelasinya? Kenapa kok istighfar bisa membuka sebuah kesenangan, istighfar membuka rizki dan sebagainya? Lihat Pak, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis lain, wa innal abda la yuhramu minar rizqi lidzambin yusibuhu. Dan sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah SAW, akan dihalangi rizki disebabkan dosa-dosa yang ia perbuat. Ketahuilah, yang menghalangi kekayaan kita, yang menghalangi kesenangan kita, yang menghalangi setiap jalan keluar dari kesulitan kita adalah dosa. Maka obatnya adalah istighfar. Maka tidak salah Rasulullah SAW bersabda, wa innal abda la yuhramu minar rizqi lidzambin yusibuh, bahasanya seseorang itu akan dihalangi dari rizki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa yang ia perbuat. Mari kita perbanyak istighfar di dalam kelaziman hidup kita, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, dipermudah urusan kita, dan dilapangkan rizki kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.